Nah, baik teman-teman semuanya, bahwa ketika kita berbicara tentang observasi di dalam psikologi, mohon maaf ya, eh, eh, Oke, ketika kita berbicara tentang observasi di dalam psikologi, kita sama-sama tahu berbeda dengan ilmu lain, psikologi memfokuskan pada perilaku atau pada tingkah laku, sehingga observasi dalam psikologi diarahkan pada pengamatan perilaku manusia baik secara verbal maupun non-verbal yang sudah saya terangkan sebelumnya. Nah, ada beberapa ciri yang seperti kalau di halaman buku ini ada di halaman 11 ya teman-teman, sambil teman-teman nanti melihat bukunya. Jadi tokoh Cartwright mengatakan bahwa ada beberapa prinsip mengenai tingkah laku yang di sini dituliskan 2, tetapi sebetulnya ada 4. Nah, yang pertama, pada dasarnya perilaku itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi perilaku itu terjadi juga karena masa lalu, terjadi juga karena pembiasaan di masa lalu, atau banyak hal lain yang menyebabkan perilaku itu muncul. Jadi apa yang saya lakukan hari ini tidak serta merta saya langsung bisa begitu ya. Saya harus belajar dulu memahami apa itu observasi. Saya harus belajar dulu berbicara di depan kamera mungkin, atau saya harus belajar dulu berbicara di depan umum. Misalkan kata-kata saya agak ada yang beribet, itu sebetulnya ya itulah penampakannya begitu ya. Anda bisa mengobservasi saya bagaimana intonasi suaranya, bagaimana gestur tubuh saya. Nah, proses ketika saya berperilaku seperti ini tentunya juga dikarenakan banyak hal gitu ya. Karena proses pembelajaran juga, karena beberapa kali harus presentasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya perbedaan tingkah laku individu dalam derajat reaksi yang diperlihatkan. Jadi yang kedua sebetulnya respon seseorang ketika berperilaku itu bisa jadi sama, tetapi derajatnya yang berbeda. Bisa jadi bentuk perilakunya berbeda, tetapi bisa jadi sama, tetapi derajatnya juga yang berbeda. Dan kembali lagi, ini juga disebabkan oleh berbagai faktor, kemudian keadaan intrapsikis seseorang. Katakanlah putus cinta begitu ya, ada orang yang nangis banget begitu, seperti tidak terima, nangisnya juga kenceng dan lama pula. Ada juga yang model nangisnya itu dia sama-sama sedih begitu kondisinya, tetapi nangisnya dia cenderung tidak bersuara, jadi kayak orang yang ngempet. Nah, sebetulnya kondisinya sama ya, cuma derajat sedihnya kemudian dibentukkan dalam perilaku apa itu yang berbeda-beda. Kemudian dua hal yang dituliskan di sini adalah selanjutnya, jadi kayak ke bagian ketiga terdiri dari 1 dan 2 ini, yaitu yang pertama, jadi produk yang dapat diamati dari sebuah proses. Kita berprinsip bahwa proses yang ada dalam jiwa seseorang, baik itu pikiran, baik itu emosi, baik itu hasrat atau nafsu juga, atau kemudian juga betul-betul psikomotorik yang ditentukan begitu. Maka sebetulnya itu adalah reaksi dari sistem biologis kita, fisiologis kita, dan sistem psikis kita juga. Dan itu semua adalah proses. Setiap hari kita berproses. Makanya ada yang bilang life is process begitu ya. Jadi hidup ini adalah sebuah proses. Betul, karena perilaku-perilaku kita yang muncul itu sebetulnya sebuah proses dari mulai dari dalam masa kandungan tentunya. Kemudian kita akan menjadi penampakan yang seperti apa. Kemudian yang kedua, proses yang dapat diamati. Jadi tadi kita sudah sepakat ya, life is process begitu. Jadi dalam pemikiran kita, perasaan kita, semua itu adalah proses. Proses yang membuat kemudian perilaku itu muncul begitu. Nah, proses itu ditandai dengan sifat atau ditandai dengan karakteristik apa yang nampak dari seseorang. Jadi judgement atau kesimpulan interpretasinya akan menjadi berbeda juga. Karakteristik ini merupakan predisposisi. Contohnya begini, ada beberapa perilaku yang bisa diduga begitu ya. Misalkan kalau contoh di buku itu ada anak yang sedang menulis di meja, kemudian gurunya datang dan kemudian anak ini langsung memegang bukunya. Kemudian anak ini juga melihat gurunya sambil tangannya memegang peralatannya. Nah, satu kejadian. Kejadian yang kedua, anak ini ke perpustakaan, kemudian dia sudah memilih buku untuk dibaca, dan ketika temannya datang memegang buku yang dia sudah pilih, kemudian si anak ini memegang bukunya dengan lebih erat. Kemudian kejadian lagi ketika dia makan di kantin, dia sudah membeli sesuatu begitu ya. Kemudian temannya datang, apa yang dibeli itu dia pegang.
Nah, pada anak misalkan ini umur berapa ya, 6 tahun lah, 5 tahun, 6 tahun. Dari 3 kejadian ini kita bisa melakukan sebuah dugaan begitu. Sepertinya anak ini memang dengan barang-barang yang dimilikinya, tampaknya dia sangat sangat protektif begitu ya dengan benda yang ada di sekitarnya. Jadi benda yang menjadi miliknya. Namun kesimpulan seperti ini hanya sebuah dugaan saja. Ketika kita akan betul-betul melakukan sebuah kesimpulan yang lebih umum, apalagi dalam proses psikodiagnostik sampai memunculkan sebuah diagnosa, maka tentunya ini harus dibarengi dengan tools yang lain. Apa yang dia rasakan ketika orang lain datang dan mendekati barang yang dia punya. Nah, itu perlu kita tanyakan. Tapi secara observasi kita tahu bahwa setiap orang datang, barang yang dia punya dia selalu pegang. Nah, ini proses menyimpulkan begitu ya. Maka ini juga bisa menjadi sebuah sifat. Kita lihat, oh sepertinya dia dengan barang-barangnya dia protektif banget ya. Kayaknya nggak boleh dipinjem deh. Nah, kayaknya ini sebetulnya adalah dugaan begitu ya. Kembali lagi, untuk memutuskan secara prosedural, memutuskan secara ilmiah juga harus disertakan dengan metode-metode yang ilmiah juga dan cara pengambilan kesimpulan yang ilmiah juga. Nah, selanjutnya tingkah laku yang berulang merupakan suatu habit. Nah, jadi kalau ini sebagai kunci juga ya teman-teman. Sebetulnya kita itu akan membuat kebiasaan itu memang dari tingkah laku yang berulang. Jadi kalau kita sering-sering ulang apa yang kita pelajari, sering-sering ulang juga apa yang kita mulai pahami, sering-sering juga mempraktekkan apa yang kita ingin kuasai, itu nanti akan jadi habit. Yang contoh kecil aja, yang sudah terbiasa gosok gigi di malam hari, kalau nggak gosok gigi nggak enak, karena ini sudah sebuah habit, sudah sebuah kebiasaan. Perilaku gosok gigi di malam hari sebelum tidur ini, kalau orang yang jarang ya dia nggak akan merasa, dia akan merasa nyaman-nyaman aja, biarin aja dah gigi-gigi gua begitu kan misalkan ya. Tetapi kita jadi bisa menilai, oh yang satu memang sebuah habit, udah kebiasaan gosok gigi, yang satu nggak pernah atau bahkan jarang atau bahkan tidak pernah begitu. Nah, sekumpulan habit ini akan mencerminkan trait atau sifat kita. Nah, jadi sifat kita sudah bisa ditelisik. Oh, ternyata kamu rajin ya gosok gigi setiap malam. Iya dong. Ini kan demi kesehatan gigi kita juga begitu. Misalkan setelah kita telusuri ditambah dengan tools wawancara begitu ya. Atau ketika kita terbiasa dengan teman kita yang di kampus kita nggak pernah lihat dia malam hari gosok gigi, tapi ketika kita ada acara, kita ada di dalam satu kamar yang sama begitu, kemudian kita melihat tabiat teman kita, oh ternyata dia gosok gigi kalau malam hari, oh ternyata dia sholat juga, oh ternyata dia kalau sering-sering cuci muka kayaknya. Nah, jadi itu akan menunjukkan sifat gitu ya, atau karakteristik kita. Nah, sekumpulan dari trait tadi itu akan menunjukkan model kepribadian kita. Dan kepribadian kita nanti juga akan menunjukkan karakter kita akan seperti apa gitu ketika kita bersinggungan dengan lingkungan. Nah, sehingga kita sudah sama-sama tahu apa yang terjadi pada seseorang ya, perilaku seperti apa yang sebenarnya diamati dalam observasi psikologi. Perilaku yang diamati adalah perilaku saat ini. Jadi kita nggak mengamati perilaku masa lalu ya, harus saat ini, karena memang yang bisa diobservasi adalah ya sekarang gitu ya, here and now begitu, sekarang dan di sini. Dan dikaitkan dengan perilaku sebelumnya. Jadi dikaitkannya memang perilaku sebelumnya, tapi yang dicek itu adalah perilaku saat ini. Nah, kenapa begitu? Karena kita nggak bisa lagi melihat perilaku di masa lalu, mau pakai sistem apa gitu ya, mau pakai ilmu kebatinan begitu ya. Yang kita lihat ya sekarang, tapi pada saat kita melakukan inferensi, pada saat kita mencoba untuk memaknai perilaku ini, kita boleh kaitkan dengan perilaku yang sebelumnya. Seperti contoh yang saya katakan tadi ya, si anak kecil yang di perpustakaan atau di kantin atau di sekolahan, dia memiliki predisposisi atau kemungkinan untuk melakukan perilaku yang sama. Jadi harus ada dikaitkannya dengan masa lalu, tapi tetap yang dicek adalah perilaku saat ini. Nah, untuk kemudian digunakan sebagai pengambilan kesimpulan. Jadi kita memperkirakan apa yang pernah sering dilakukan di masa lalu itu, kemudian apa yang dilihat sekarang, ini bisa dipakai sebagai pengambilan kesimpulan dan prediksi perilakunya di masa datang, agar kita bisa lebih memahami perilaku.
Jadi teman-teman, apa yang terjadi di masa lalu itu memang sudah terjadi, tapi itu bisa dipakai sebagai bahan analisis untuk memprediksi perilaku yang akan terjadi di masa depan lewat perilaku yang terjadi di saat ini. Jadi kalau dulu Anda pernah patah hati begitu ya, tetapi sekarang Anda memiliki kekasih lagi begitu misalkan, atau orang yang Anda sukai, ada orang yang Anda gadang-gadang jadi calon suami atau calon istri Anda, maka itu akan mempengaruhi perilaku Anda pada masa depan. Apakah Anda menjaga komitmen ini, ataukah Anda tidak menjaga juga karena di masa lalunya pernah ada trauma, dan ini akan mempengaruhi paling tidak di usia berapa Anda akan menikah misalkan begitu. Nah, jadi ini serentetan mengapa observasi itu menjadi sesuatu yang penting di saat ini dengan tujuan tertentu ya tentunya, karena ini adalah sifatnya ilmiah. Nah, dan juga kita perlu mengetahui dengan tools yang lain apa yang terjadi di masa lalu, kemudian juga apa kira-kira prediksi yang akan terjadi untuk masa depan begitu ya. Kembali lagi, kita manusia hanya memprediksi ya, hanya belajar untuk mengobservasi dan kemudian memprediksi, tapi kembali lagi keputusan itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, selanjutnya di slide berikutnya. Nah, karakteristik observasi di dalam psikologi. Nah, observasi ini bisa bermacam-macam ya, ada karakteristik atau beberapa ciri, bisa bersifat formal dan informal. Jadi metode observasi formal dilaksanakan dengan sangat terstruktur, sudah ada guide-nya, sudah ada landasan teorinya, kemudian juga sudah ada bahkan penelitian sebelumnya tentang guide observasi ini, mungkin diteliti validitasnya, reliabilitasnya. Nah, sedangkan informal itu bersifat tidak terstruktur. Ya udah deh, tiba-tiba ada kecelakaan dan tiba-tiba teman coba cek kecelakaan ini jam berapa, kemudian korbannya berapa saja. Jadi nggak pakai guide yang didasarkan teori, tapi pada kegiatan penelitian semuanya sudah diatur sejak awal apa yang kira-kira akan diobservasikan, perilaku tertentu apa yang akan diobservasi juga. Nah, ketika kita punya istilah observasi naturalistik, jadi informasi bersifat tidak terstruktur atau tidak terperinci, maka itu namanya naturalistik ya, natural begitu ya, alamiah, nggak diduga, atau kita observasinya nggak pakai panduan yang terlalu detail banget, maka itu istilahnya observasi naturalistik, biasanya dilakukan oleh orang-orang awam juga. Nah, yang kemudian adalah observasi terbuka dan tertutup. Jadi metode ini membedakan atau dibedakan berdasarkan ketersediaan data mentah. Jadi data mentah itu ya sesuatu yang akan kita jadikan bahan untuk analisis begitu ya. Data atau apa saja kejadian, situasi, konteks tertentu yang akan kita jadikan bahan untuk analisis kita. Nah, misalkan deskripsi perilaku dan kejadian untuk analisis berikutnya. Jadi contohnya begitu ya, misalkan sebuah kecelakaan ini tanggal berapa, jam berapa, korbannya ada berapa, apakah sampai meninggal atau tidak. Nah, ini merupakan data mentah yang mungkin kita akan olah untuk analisis berikutnya. Nah, metode terbuka menggunakan data mentah, sebaliknya metode tertutup tidak menggambarkan data mentah. Nah, apa maksudnya? Kalau terbuka ini kita bisa menggambarkan lebih banyak gitu yang didasari oleh data mentah. Jadi kalau yang metode tertutup ini tidak menggunakan data mentah. Jadi tiba-tiba kita akan mengambil sebuah kesimpulan, tanpa menganalisis dari data mentah. Jadi tidak ada proses analisisnya, ya udah saklek gitu ya. Oh, itu pintu, ini kursi, ini meja, atau juga objek-objek lain. Nah, tetapi kalau ada data mentahnya, ada deskripsi perilakunya, ada gambaran perilakunya panjang begitu, maka ini merupakan data mentah. Tetapi kalau informasi ini sifatnya saklek begitu ya, dan itu kemudian sudah pasti, maka ini dikatakan metode tertutup, sudah nggak bisa di describe lagi, sudah adanya begitu, maka itu namanya metode tertutup. Dan kemudian derajat selektivitas, kita belajar ini agak mungkin perlu pemahaman ya, berkaitan erat dengan observasi terbuka dan tertutup tadi, yaitu menentukan seberapa banyak tingkah laku yang menjadi target. Jadi ini kayak begini, pada saat analogi yang mudah kayak jaring-jaring yang mau dipakai untuk nangkep ikan. Nah, di situ kan ada lubang-lubang jaringnya. Nah, kalau lubang-lubang yang
ada itu kecil, maka kita bisa nangkep banyak ikan. Ikan yang besar ketangkep, ikan yang kecil juga ketangkep juga. Maka ini hampir sama analoginya, ketika derajat selektivitasnya rendah, artinya kecil, maka kita bisa menangkap semua perilaku atau semua ikan-ikan. Kita anggap ikan itu adalah perilaku ya. Perilaku apapun kita bisa tangkap. Nah, tetapi karena kita tidak selektif, maka ya sudah, informasi apapun itu masuk. Nah, itu terkaitan dengan juga metode terbuka tadi. Jadi banyak yang ditulis, banyak yang ditangkap, tidak spesifik. Nah, kalau yang sifatnya tertutup berarti kita sudah spesifik perilaku apa yang mau kita lihat, penampakan secara kasat mata apa yang mau kita lihat. Nah, ketika derajat selektivitasnya tinggi, kita nggak pengen semua kita dapat. Jadi kita selektif. Saya mau perilaku yang khusus. Misalkan saya lagi meneliti tantrum anak di sebuah situasi pusat perbelanjaan gitu ya, maka yang saya mau lihat cuma 3 misalkan. Saya cuma mau lihat apakah anak ini bergulung-gulung atau tidak, apakah anak ini berteriak-teriak atau tidak, ataukah misalkan anak ini menangis dengan kenceng atau tidak. Jadi kalau saya punya derajat selektivitas yang tinggi, saya akan sangat spesifik perilaku tertentu, dan itu menjadi metode yang tertutup ya. Tertutup tuh artinya nggak banyak yang akan digambarkan, nggak banyak juga yang akan disampaikan, diteliti sebagai data mentah juga. Nah, ketika tertutup ini, maka atau derajat selektivitasnya tinggi, maka ya udah, saya akan memastikan saya cuma mau lihat 3 aja kok. Di saat itu ada ibunya yang menangis juga, di saat itu ada kasir dari pusat perbelanjaan ini yang membelalak misalkan, itu nggak saya pakai, data itu nggak saya pakai karena saya derajat selektivitasnya tinggi. Tapi kalau misalkan pakai yang rendah, semua informasi yang ada di situ saya pakai begitu ya, sebagai bahan analisis. Namun biasanya orang-orang ini akan lebih detail pada derajat selektivitas yang tinggi karena khusus gitu ya, observasinya spesifik banget tentang perilaku tertentu. Nah, kemudian juga derajat inferensis yang dibuat oleh observer. Dalam hal ini, inferensis merupakan kesimpulan yang esensial berdasarkan data yang diperoleh dari observasi secara langsung melalui panca indera atau melalui beberapa kondisi yang tidak dapat kita pelajari dengan cara seperti itu. Jadi pemaknaan apa yang akan kita lakukan, penyimpulan apa yang akan kita lakukan ini memang perlu kita olah dari data observasi, dari data yang kita dapat, data mentah yang kita dapat. Dan kita boleh pakai panca indera atau kita juga boleh pakai alat-alat tertentu. Jadi misalkan Anda menggunakan kamera atau menggunakan peralatan yang lain, tetapi dalam rangka kita mengambil sebuah kesimpulan, maka derajat ini tentunya akan berbeda antara yang murni pakai panca indera dan kita dibantu dengan alat-alat yang lain. Misalkan saya harus observasi selama 1 jam pada klien saya. Kalau saya hanya menggunakan panca indera murni begitu ya, maka mungkin saya akan lupa dengan beberapa situasi. Saya sudah menggunakan metode tele misalkan, seberapa sering klien saya yang skizofrenia katatonik ini mondar-mandir di mondar-mandir di sebuah jalan, agitasinya seperti apa, kemudian juga bisa jadi seberapa jam dia ngengkel di depan pohon. Nah, kalau misalkan saya observasi pakai mata saya murni, bisa jadi saya lelah begitu, tetapi kemudian saya menggunakan kamera CCTV yang saya perbantukan selama 2 jam, saya pasang CCTV yang mengarah pada klien ini, dan ternyata saya menemukan pada titik tertentu dia sedikit bergerak, hanya sedikit bergerak, tapi kemudian dia berdiri lagi misalkan. Nah, ini merupakan derajat inferensis, seberapa besar pemaknaan yang bisa saya lakukan dibantu oleh peralatan ataukah murni pakai panca indera kita sendiri sebagai observer. Nah, selanjutnya komponen observasi, tentunya kita bersama-sama mengetahui ya, setiap kegiatan itu ada 4W1H gitu. Ada where, jadi menunjukkan tempat di mana observasi dilaksanakan, kemudian situasinya seperti apa, settingnya seperti apa. Ada 3 jenis setting ya, natural setting. Jadi ini adalah kita mengambil kehidupan sehari-hari, tidak dispesifikan ya, pokoknya ya di
tempat manapun begitu, kemudian ada stimulated gitu, misalkan kontrol yang dilakukan tapi tidak terlalu ketat, jadi khusus di kelas ini atau khusus di lapangan ini, tapi masih bercampur juga dengan situasi yang lain, tetapi yang lebih spesifik yang menghindari bias, misalkan kita melakukan laboratori setting. Jadi misalkan saya mau melihat tantrum pada anak, ada yang settingnya sehari-hari di rumah, natural setting, ada yang settingnya saya khususkan, saya mau lihat kalau dia di pusat perbelanjaan, berarti saya sudah stimulated setting. Ada juga yang saya mau lihat spesifik, saya ajak di dalam laboratorium dan saya cek melalui one way screen, maka saya menggunakan yang ketiga, laboratory setting. Kemudian what menunjukkan kepada apa yang akan diobservasi, tentunya perilaku apa yang mau kita lihat begitu ya, sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan guide observasi kita bisa jadi. Kemudian ada dua prosedur, misalkan event sampling, mencatat setiap tingkah laku yang spesifik yang muncul. Ini kita sudah mulai mengenal event sampling. Kemudian juga ada time sampling, mencatat tingkah laku yang dipilih dalam interval waktu tertentu. Jadi kalau event sampling itu berbasis perilakunya, kalau time sampling itu berbasis waktu begitu ya. Kalau event sampling tingkah laku yang muncul itu apa aja, tapi kalau time sampling dalam kurun waktu tertentu itu perilakunya apa yang kita lihat. Kemudian when, ya kita sudah jelas lah kapan ini tingkah lakunya diobservasi atau berlangsung. Kemudian how, menyangkut bagaimana pengamatan untuk dilaksanakan dan bagaimana observer mencatat data yang dikumpulkan terkait dengan metode ya. Ada dua pengamatan, boleh partisipan observation, kita betul-betul terlibat langsung, boleh juga non partisipan. Jadi kayak ini loh, prank sosial begitu ya. Jadi kayak sosial apa sih ya bahasanya, biasanya kita sering ketemu di internet. Kita mau melihat ekspresinya ketika kita tiba-tiba ngasih uang misalkan, atau kita mau lihat emosinya ketika kita melakukan prank marah-marah di tempat umum misalkan. Nah, jadi memang itu bila mana itu memang ada tujuan tertentu sebagai proses sosial eksperimen ya, sosial eksperimen, maka bisa jadi itu non partisipan juga, bisa juga partisipan juga. Ketika seseorang ini betul-betul ikut acting di dalamnya untuk melihat atau masuk dalam situasi itu, maka dia akan masuk di partisipan observation. Misalkan saya pengen sosial eksperimen, coba sih orang-orang itu mau bantu saya enggak ya ketika saya pura-pura jatuh di jalan, dan saya betul-betul menjadi sosok yang partisipan, saya langsung ikut berpartisipasi. Saya yang jatuh, saya yang misalkan pura-pura mengeluh sakit. Nah, saya mau lihat orang-orang di kanan kiri saya itu kayak apa, apakah ada yang bantu, apakah cuma lewat doang ataukah melirik doang. Nah, itu saya melakukan partisipan observation. Selanjutnya non partisipan berarti saya betul-betul observer aja. Ada orang yang saya minta untuk ayo coba deh kamu acting jatuh, kemudian kalau perlu dikasih obat merah sedikit jadi kelihatannya memang ada sakit, dan gimana sih kita mau lihat jiwa altruistik orang-orang itu, mau nggak ya bantuin, mau nggak ya nolongin begitu. Nah, itu berarti saya non partisipan, sehingga how-nya itu ada di situ ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, ternyata sudah habis ya teman-teman. Baik, di pertemuan yang pertama ini saya cukupkan. Terima kasih untuk atensinya mendengarkan materi ini, dan bila mana dirasa ini bisa bermanfaat, boleh di-share pada orang lain. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Tetap semangat belajar. Semoga kita tetap sehat selalu dan selamat belajar. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, saya tutup di pertemuan yang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.